Jadi dalam pertemuan kali ini, kami dari kelompok 1 akan membahas tentang proyek Python reservasi hotel. Kami beranggotakan, saya sendiri Michelle Angelia, dan ada David Anggara, Vini Fidearti, Putri Intan Hulu, dan ada Wafi Fauzi. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan latar belakang tentang proyek kami, yaitu tentang hotel. Hotel merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang menawarkan suatu jasa dalam hal penyediaan tempat tinggal dan dalam waktu tertentu bagi siapa yang memerlukan. Biasanya masyarakat yang menginap di hotel adalah orang-orang yang sedang bepergian atau berwisata, sampai orang-orang yang tidak mempunyai tempat tujuan di mana orang-orang tersebut berasal dari daerah lain. Pengertian reservasi adalah sebuah proses perjanjian berupa pemesanan baik barang maupun jasa, di mana pada saat itu telah terdapat kesepahaman antara konsumen dengan produsen. Sekarang, instansi-instansi baik swasta maupun negeri memanfaatkan teknologi informasi dalam pengelolaannya. Sistem informasi reservasi hotel ini nantinya dapat meningkatkan efisiensi kinerja dan dapat memberikan informasi yang efisien dan efektif tentang pemesanan dan meningkatkan mutu pelayanan. Kemudian, bahasa pemrograman Python. Bahasa pemrograman Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi. Python juga bisa dibilang sebagai bahasa pemrograman yang cukup mudah untuk dibaca, karena tidak perlu mengubah kodenya untuk terbaca oleh komputer. Python bertujuan untuk menghasilkan kode yang lebih jelas dan lebih logis, tidak hanya untuk proyek skala kecil, tetapi juga untuk yang lebih besar. Python adalah salah satu bahasa pemrograman terbaik untuk membuat AI. Fungsi program reservasi hotel. Program reservasi hotel ini dibuat dengan tujuan agar admin lebih mudah untuk mendata saat tamu ingin check-in atau check-out kamar hotel di suatu hotel. Hotel juga dapat memeriksa ketersediaan kamar sampai mempermudah untuk mencetak hasil laporan data kamar yang telah terpesan. Tidak hanya bagi admin, program ini juga mempermudah tamu untuk mengisi data berbasis online dan melakukan pembayaran secara online. Program ini dapat membantu kita agar tidak terlalu perlu menginput data-data secara manual, sehingga dapat terhindar dari kesalahan-kesalahan dan juga dapat menghemat waktu dalam bekerja. Selanjutnya adalah pseudocodes reservasi hotel. Yang pertama itu, jika kita memesan hotel secara offline, kita dapat langsung datang ke hotel yang ingin kita tuju. Tapi jika kita ingin memesan secara online, kita dapat menuju ke laman aplikasi hotel yang dituju. Langkah yang kedua, jika kita ingin memesan hotel secara offline, kita dapat pergi ke resepsionis, atau bila secara online, kita dapat memesan di aplikasi yang kita tuju tersebut. Selanjutnya, kita memasukkan nama yang memesan hotel tersebut. Setelah kita memasukkan nama, selanjutnya kita memasukkan alamat rumah. Setelah itu, kita menulis nomor telepon, pilih tanggal
reservasi hotel. Tentukan jangka waktu menginap. Pilih tipe kamar yang kita inginkan. Pilih jumlah kamar yang ingin direservasi. Setelah itu, tunggu pihak hotel memeriksa ketersediaan kamar. Selanjutnya, kita dapat memilih metode pembayaran, baik itu cash atau melalui transfer atau debit. Dan langkah terakhir, kita dapat melakukan pembayaran. Selanjutnya ada format dari data reservasi hotel. Format ini sebetulnya untuk mempermudah tamu-tamu sih, supaya perlu datang langsung ke hotel, bisa langsung isi melalui aplikasi reservasi yang ada gitu ya. Karena di sini tuh udah tersedia inputnya dari codingannya, jadi tamu bisa langsung isi data diri dari outputnya aja. Di sini ada tipe data input. Tipe data input itu untuk menginput data ya, supaya langsung muncul di output. Ada NIP, ID reservasi, terus nama lengkap tamu, alamat, nomor KTP, nomor telepon, dan data pesan kamar. Di sini ada slice T. Slice T itu maksudnya apa? Slice T itu untuk memberi spasi. Di sini juga ada integer. Integer itu dipakai untuk angka. Angka biasanya pakai integer. Jadi di sini nomor telepon pakainya integer. Di depannya pasti ada integernya. Termasuk juga nomor KTP, karena nomor KTP itu pakainya angka, jadi dia harus menggunakan integer di sebelum kurung. Kita coba untuk membuat outputnya ya. Oke, data reservasi yang tadi inputnya nih, ini outputnya bentuknya seperti ini ya. Di sini ada NIP kita isi manual ya, Vini 1, 2, 3, 4, 5. Oh ya, ini contohnya ya. Contohnya NIP kita isi, contohnya Vini 1, 2, 3, 4, 5, terus ID reservasinya kita isi, contohnya Vini 1, 2, 3, terus nama lengkap tamu, contohnya Vini Vidiarti, terus alamatnya contohnya Jalan Kayu nomor 12, nomor KTP-nya 4655332689, dan nomor teleponnya 08999999. Data pesan kamar, di sini ada tanggal check-in, ada tanggal check-out. Tanggal check-in-nya 12 Januari 2000, tanggal check-out-nya 15 Januari 2000. Lama menginapnya 3 hari, tipe kamarnya platinum, dan nomor kamar tersendirinya itu nomor 12. Bukti reservasi yang ada di output ini formnya seperti ini kemungkinan, karena di input kan tadi udah ya sebelumnya. Di input kita udah masukin, jadi di outputnya dia udah manual. Udah otomatis kayak gini bentuknya. Jadi selanjutnya kita akan membahas tentang program data tamu. Di data tamu ini kita akan memasukkan seperti yang tadi di awal, seperti yang tadi di data kamar. Ada berapa banyak tamu yang ada di hotel tersebut. Terus di sini kita pakai tipe data list lagi. Kemudian di sini kita ada pakai for i in range lagi. In range-nya banyak tamunya ada berapa. Terus print tamu ke, nah di sini ada i+1. I+1 itu fungsinya buat apa sih? I+1 itu fungsinya biar dia ngelanjutin. Jadi kayak nomor gitu. Jadi kayak pas di run, dia itu nggak cuma keluar satu data doang, tapi bisa berdata-data sesuai dengan yang kita mau nih. Di sini banyak tamu ada 5. Kayak gitu. Terus di sini kita ada bikin bagannya ya. Biar nanti pas di running dia outputnya keluarnya rapi. Jadi kita bikin bagan kayak gini. Ini tuh buat mempermudah tamu juga.
buat admin yang ngecek, biar kelihatannya rapih gitu, nggak perlu nyusun-nyusun sendiri. Jadi kita udah bikin bagan di sini. Jadi nanti pada saat di running, udah jadi rapih, tinggal masukin data-datanya doang. Nah, di sini kita pakai for i in range lagi ya. In range-nya banyak tamu yang ada tadi, ada 5. Terus kita di sini pakai if. If itu di sini bentuknya branching ya. If else, ada else juga. Jadi pertama di sini kita masukin if kalau NIP-nya di sini 71996, di sini akan keluar nama Michelle, jenis kelamin perempuan, dan seterusnya. Alamatnya juga begini. Dan di sini ada lagi, kalau misalnya dimasukin tipe NIP-nya berbeda, maka dia akan keluar data yang berbeda juga. Dan di sini kita ada else. Else di sini yang dimaksud apa sih? Jadi kalau misalnya selain dari NIP yang kita punya, misalnya kita masukin NIP yang orangnya udah keluar atau orangnya udah nggak ada di hotel tersebut. Nanti dia akan keluar seperti ini. Jadi maksudnya itu orangnya udah nggak ada ya, strip kayak gini. Ini masuk ke else. Kalau misalnya NIP yang dicari itu nggak ada. Nah, di sini kita ada print. Print i+1 lagi. Itu maksudnya biar nanti tipe data-data yang dimasukin yang keluar nggak satu doang, kita harus bikin gini. Dan ini berhubungan dengan disusunnya nanti akan di bawah bagan ini nih. Jadi pada saat kita running program yang ini, dia bentuknya akan seperti ini. Di sini misalnya kita masukin NIP-nya 717996, itu tamu pertama. Maka yang tadi keluar akan nama Michelle, perempuan, Jalan Panda, nomor 12, tempat tanggal lahir, dan nomor KTP-nya juga. Nah, di sini nih seperti di tipe data keempat dan kelima, itu yang aku masukin itu dia nggak ada di NIP yang tadi di input. Jadi maka yang keluar itu akan strip-strip kayak gini, karena NIP-nya tadi nggak tersedia di inputannya. Jadi kayak gitu untuk tipe untuk data tamu, program data tamu ini. Selanjutnya adalah program data pegawai yang akan dijelaskan oleh Vini. Oke, berikutnya ada format data pegawai. Format data pegawai ini tuh sebetulnya untuk mempermudah HRD ya. Biasanya kalau di office kan HRD, ada HRD tuh. HRD kan yang biasa nginput data pegawai kan. Ini sih lebih mempermudah kerjanya mereka sih sebetulnya. Karena kalau biasanya menggunakan bagan-bagan buat bagan manual gitu, ini sekarang kita udah pakai codingan aja, langsung pakai program langsung. Jadi dia tinggal kita masukin programnya, input programnya gitu kan. Nanti dia langsung otomatis keluar di outputnya kan. Ini di sini print program data pegawainya ya, ada NIP, terus nama, alamat, tanggal lahir, jenis kelamin, password, jabatan, dan data pegawai. Data pegawai itu di sini aku buat 3 kali ya, contohnya 3 kali, tapi itu bisa berulang-ulang kali. Ini pengulangan juga sih, jadi ada bisa berulang-ulang kali. Jadi kita nggak perlu masukin lagi input itu nggak perlu lagi gitu. Jadi udah langsung bisa beberapa kali, tinggal dimasukin aja mau berapa kalinya di data pegawai yang di sini nih, yang ada angkanya 3 itu. Terus for in rank ini data pegawai, terus print, nama, alamat, tanggal lahir, gitu-gitu ya. Di sini ada formatnya juga, bagannya. Di sini ada tipe data string ya. Tipe data string itu bisa untuk huruf, tapi nggak menutup kemungkinan juga bisa untuk angka juga gitu. Jadi kalau misalkan kayak password gitu kan, password kan ada huruf, ada angka biasanya ya. Jadi dia bisa pakai tipe data string ini. Kecuali kalau angka kan dia masuknya ke integer ya. Kalau integer itu khusus hanya untuk angka aja. Kita masuk ke si output-nya ya. Nah, di sini ada contoh output-nya. Data ke-1, ini ada 1, 2, 3, cuman aku mau jelasinnya yang 1 aja, biar mempersingkat waktu ya.
Di sini data pertama, masukkan NIP Anda. Contohnya Vini 12344, terus masukkan nama Anda, contohnya Vini Widiarti, masukkan alamat Anda, Jalan Kayu, nomor 12, masukkan tanggal lahir Anda, 21 Januari 1999, terus masukkan jenis kelamin Anda, kelaminnya perempuan ya, contohnya. Masukkan password Anda, 1234KI. Di sini ada huruf dan angka. Berarti dia masuknya ke string, tipe data string ya. Terus masukkan jabatan Anda, personal manager, itu contohnya. Dan format bagannya, contoh format bagannya. Nah, ini format bagannya ya. Tapi sorry banget, kurang rapi karena terlalu panjang dia ya. Jadi pas di output, pas di run, dia keluarnya kayak gini. Sebetulnya sih bisa dirapikan, cuman karena terlalu panjang aja jadi seperti ini. Ya, kurang lebih contohnya seperti ini. Ada fungsi coding. Coding yang kami gunakan diantaranya adalah print. Print merupakan fungsi bawaan untuk mencetak atau menampilkan objek ke perangkat keluaran. Selanjutnya ada tipe data. Tipe data yang kami gunakan diantaranya adalah string yang berlambangkan str. Merupakan tipe data yang digunakan untuk menyatakan karakter atau kalimat, bisa berupa huruf, angka, dan lain-lain. Selanjutnya, tipe data integer yang berlambangkan int merupakan tipe data yang digunakan untuk menyatakan bilangan bulat. Selanjutnya, ada tipe data list yang berlambangkan buka kurung dan tutup kurung, merupakan data untayan yang menyampaikan data untayan yang menyimpan berbagai tipe data dan isinya bisa diubah-ubah. Selanjutnya, ada looping atau perulangan. Perulangan yang kami gunakan adalah perulangan for. Perulangan for dirancang untuk menelusuri nilai atau elemen yang biasanya terdapat pada string, list, tuple, dictionary, dan objek yang mempunyai tipe range. Selanjutnya ada branching atau percabangan. Percabangan yang kami gunakan adalah percabangan if. Percabangan if dalam Python digunakan untuk memeriksa apakah kondisi ini bernilai benar atau true, atau salah, atau false. Selanjutnya adalah percabangan elif. Percabangan elif merupakan pengambilan keputusan dengan kondisi elif, merupakan percabangan dari kondisi if. Dengan elif, maka kode program dapat menyeleksi beberapa kemungkinan yang dapat terjadi pada suatu kondisi. Selanjutnya adalah percabangan else. Percabangan else adalah percabangan yang digunakan jika kondisi bernilai salah. Selanjutnya ada escape character atau karakter escape. Karakter escape yang kami gunakan adalah /t, digunakan untuk membuat tabulasi. Selanjutnya ada operator for format string. Operator format string yang kami gunakan adalah %s, merupakan konversi string melalui str atau string sebelum memformat suatu data. Selanjutnya ada %i, merupakan konversi integer yang dianggap sebagai bilangan bulat atau desimal. Sekian dan terima kasih. Ya, jadi sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok kami. Semoga kita bertemu di pertemuan selanjutnya.